pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Tentu informasi menarik dan aktual telah kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Kurir narkoba antar negara dibekuk Badan Narkotika Nasional Provinsi Kaltim di Balikpapan. Sekolah Dasar Negeri 24 Muara Badak, Kutai Kartanegara kondisinya memprihatinkan. Ziarah kubro dengan diawali pawai ta'aruf jelang Ramadan 1444 Hijriah diikuti seribuan jemaah di Balikpapan. Penggerebekan jaringan pengedar narkoba ini dilakukan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kaltim di halaman Pasar Segar Balikpapan. Dari penggerebekan yang terekam oleh warga ini, petugas menangkap 2 pria yang membawa 1 kilogram sabu-sabu. Kepala BNNP Kaltim Brigjen Pol Edi Mustafa menyatakan, narkoba tersebut diselundupkan para pelaku dari negara tetangga Malaysia. Untuk menangkap kedua pelaku, petugas memburunya selama 3 bulan. Bahkan sebelumnya sempat terjadi perlawanan saat para pelaku akan ditangkap. Ini adalah proses yang panjang. Ya, kita di sini cuma lihat di atas meja aja. Jadi ini penyelidikannya itu butuh waktu 1 bulan lebih. Ya, bahkan sampai anggota saya itu sempat juga kontak fisik sama para pelaku. Jadi ini kurir. Ya, karena memang kita nyari timing yang tepat untuk melakukan eksekusi itu sulit. Akhirnya ya dengan terpaksa di tempat terbuka. Sehingga rekan-rekan sendiri tahu waktu itu sempat viral karena ada masyarakat yang pas nyoteng kegiatan itu. Asal barang? Ya. Asal barang dari atas, dari Malaysia. Selain itu, petugas juga menangkap 3 pecandu ganja yang dipasok dari Sumatera. Ketiganya ditangkap oleh petugas saat menikmati ganja kering tersebut. Biasa, memang biasanya itu di komunitas terus di tempat-tempat nongkrong-nongkrong gitu ya. Nah itu, kita juga kemarin itu nggak begitu lama ini penyelidikannya, sehingga kami dapat menangkap dan memeriksa dari 2 orang itu sehingga dikembangkan, sehingga akhirnya dapat yang teman yang satunya lagi itu. Berarti total 3 komandan ya? Ya, total 3. Apakah mereka ini pengedar juga? Enggak, ini pemakai sendiri, tadi sudah tanya langsung, mereka pemakai. Untuk barang bukti, sabu-sabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam kloset. Sedangkan daun ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. Sementara terhadap para tersangka terancam pidana 15 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Fahri dan Abdul Rahman, pembegal dan perampas ponsel pengendara sepeda motor, Jumat siang digelandang ke Polsekta Samarinda Kota. Fahri dan Abdul Rahman ditangkap bersama barang bukti airsoft gun yang digunakan untuk menakut-nakuti korban. Karena aku kecil dilindungi kalian. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli Jumat siang menyatakan, aksi pembegalan dan perampasan ponsel ini dilakukan Fahri dan Abdul Rahman di Jalan Mula Warman, Samarinda, Kamis dini hari. Modus pelaku yakni dengan mengaku sebagai anggota Satres Narkoba yang bertugas menangkap pengedar narkoba. Korban hanya bisa pasrah saat ponsel dan uang yang disimpan dalam jok motor dibawa kabur oleh Fahri dan Abdul Rahman. Kronologis ceritanya ini berawal dari korban serta saksi ini sedang mengendarai kendaraan bermotor, kemudian dikejar dan dipepet oleh 2 orang pelaku ini
dan diminta untuk berhenti, yang mana kedua orang pelaku ini mengaku sebagai anggota Polri. Kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan oleh kedua pelaku ini, dan kedua pelaku ini mengambil barang-barang milik korban. Fahri, residivis perkara pencurian, menyatakan senjata yang digunakan untuk mengancam korban hanyalah airsoft gun rusak. Ia sengaja menakut-nakuti korban dengan senjata tersebut agar tidak melawan saat dirinya menggeledah sepeda motornya. Senjatanya dibeli berapa? Dikasih tuh, karena rusak udah. Rusak ya? Jadi fungsinya untuk nakut-nakutin aja senjatanya gitu. Orangnya kena narkoba atau apa gitu? Gimana? Kamu stop dia kenapa? Alasannya di stop kenapa? Ya, bawa barang. Hah? Bawa barang. Bawa barang, narkoba. Dua orang bawa sabu gitu. Ya. Akibat perbuatannya, Fahri dan Abdul Rahman dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian, disertai pemberatan dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Amir Hamzah dan Joko Iswanto melaporkan dari Samarinda. Warga Jalan Slamet Riyadi, Gang Puskesmas Sungai Kunjang, Samarinda, Kamis malam digegerkan oleh kemunculan ular piton di dalam rumah salah satu warga. Ular dengan panjang 3,5 meter dan berbobot lebih 50 kg itu akhirnya berhasil ditangkap oleh petugas damkar bersama relawan. Taslim, pemilik rumah, menyatakan ular ini tiba-tiba muncul di dapur dan sempat memecah beberapa barang pecah belah. Saat pertama melihatnya, ular melingkar di salah satu sudut dapur rumah. Kecil itu. Aku lihat berhamburan di situ. Di mana itu Pak ruangannya? Di samping WC situ. Samping WC. Ya. Pas lagi apa Pak di situ? Pas mau pakai celana, lihat berhamburan, kulihati belingkar situ, gelap kan. Totalnya ambil senter, ternyata ular. Ular ya? Ya. Oh. Sudah pernah lihat ular itu sebelumnya Pak? Kalau di rumah ini belum. Belum ada ya? Ya, belum. Oh. Ada ayam atau apa pernah hilang di sini? Atau hewan peliharaan? Nggak ada. Nggak ada ya? Hampir nggak ada ya? Proses penangkapan ular piton cukup besar ini tidak sulit. Petugas damkar bersama relawan dengan dibantu warga berhasil menangkap ular itu kurang dari setengah jam. Kami mendapat laporan dari warga Gang Puskesmas bahwa di dalam rumah terdapat ular piton yang beratnya kurang lebih 50 kilo. 50 kilo? Yang panjang 3,5 meter. 3,5 meter ya? Ada kendala pada saat evakuasi atau aman saja? Artinya alhamdulillah Pak, kami aman saja, tidak ada kendala apa-apa karena dibantu oleh masyarakat setempat. Ular piton ini dibawa ke posko damkar dan selanjutnya akan dilepaskan ke habitatnya semula. Di Samarinda, ular kerap masuk ke permukiman karena diduga habitatnya menyempit oleh perambahan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Terima kasih Anda kembali menyaksikan berita Kaltim di pagi hari ini. Dan kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kurir narkoba antar negara dibekuk Badan Narkotika Nasional Provinsi Kaltim di Balikpapan. Sekolah Dasar Negeri 24 Muara Badak, Kutai Kartanegara kondisinya memprihatinkan. Ziarah kubro dengan diawali pawai ta'aruf jelang Ramadan 1444 Hijriah diikuti seribuan jemaah di Balikpapan.
Sekolah Dasar Negeri 024 ini berdiri di Muara Badak, Desa Badak Mekar, Kabupaten Kutai Kartanegara sejak 16 tahun silam. Saat ini kondisi bangunan sekolah dasar tersebut memprihatinkan. Jika musim hujan, peserta didik terpaksa harus belajar di ruang kelas yang penuh dengan tetesan air karena atapnya bocor. Kepala SD Negeri 024 menyatakan kondisi seperti ini sudah lama terjadi. Akan tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena pemerintah kabupaten belum menurunkan anggaran untuk perbaikan. Foto-fotonya ada sama aku nih. Oh iya. Ini jauh sebelum saya ada sudah rusak, jadi mungkin tahun-tahun. Kan saya kerjanya di sini nanti akhir 2022. Nah, sebenarnya ini sudah rusak baru saya datang, jadi ada kemungkinan 2 tahun sebelum saya datang di sini. Oke. Baik Bu, sekolah ini dibangun sudah sejak kapan sih Bu? Tahun berapa kalau boleh tahu? Saya lihat di itu tahun 2017. 2017 ya Bu ya? Iya. Baik Bu, kalau hujan ini anak-anak kehujanan apa bagaimana Bu? Sudah pasti karena itu atapnya itu kalau hujan dia merembet, makanya plafonnya itu roboh. Jadi nggak efektif belajarnya ya? Iya. Komite sekolah sudah berupaya melakukan perbaikan bangunan sekolah yang rusak, termasuk jalan masuk. Namun upaya tersebut tidak bisa maksimal karena kemampuan komite sekolah terbatas. Mereka pun sudah mengadukan kondisi bangunan SD ke pemerintah kabupaten, akan tetapi aduan tersebut masih belum ditanggapi. Jadi kalau kondisi fisik bangunannya memang sudah nggak layak huni, nggak layak untuk ditempati untuk belajar. Waktu anak-anak belajar nih Pak, ada nggak yang pulang katanya sekolah kami kehujanan apa bagaimana gitu di ruang kelas kebocoran gitu Pak? Ya rata-rata sih keluhannya kayak gitu orang tua kan, mereka di grup itu ngomong seperti itu bahwa anak kami itu kehujanan Pak kalau sementara belajar lagi musim hujan ya kena hujan. Guru sekolah dan komite sekolah meminta pemerintah kabupaten secepatnya melakukan perbaikan agar aktivitas belajar mengajar berjalan lancar dan aman. Amir Hamzah dan Nina Erlina melaporkan dari Samarinda. Dulu yang dari ketua Pak, jadi yang Warga Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, Kutai Timur meminta bantuan mediasi kepada wakil rakyatnya di DPRD setelah lahan mereka masuk hak guna usaha atau HGU, salah satu perusahaan kelapa sawit. Warga mengadukan nasibnya karena khawatir tidak bisa lagi mengelola lahannya, termasuk mendapatkan sertifikat kepemilikan lahan. Setelah itu sebetulnya itu tokoh masyarakat untuk menjelaskan sekitar 1 tahun yang lalu, ketika ada Prona, program pemerintah untuk sertifikat kebun masyarakat. Nah, disitulah baru mereka tahu ternyata lokasi kebun kita ini masuk dalam HGU-nya perusahaan. Gitu. Meskipun secara di lapangan mereka tidak menggarap itu, cuma kan meskipun perusahaan tidak menggarap lokasi atau kebun masyarakat ini, tapi kan masyarakat kan dirugikan dan kesulitan dalam proses pembuatan sertifikat itu. Anggota DPRD Kutim Imam Tarmudzi yang memediasi petani dan perusahaan kecewa karena pihak perusahaan tidak hadir. Meski begitu, DPRD akan memberi kesempatan kedua. Jika dalam pertemuan kedua perusahaan tetap tidak hadir, maka DPRD akan membentuk panja atau panitia kerja. Perusahaannya nggak datang, membuat satu notulen. Intinya harapan saya kembali ke masyarakat. Makanya nanti apabila perusahaan ini kita undang sekali lagi sebagai bentuk penghormatan kita ke perusahaan, biarpun perusahaan sebenarnya tidak menghormati kita karena kita undang tidak datang hari ini, kita memberi satu lagi celah waktu dan kita akan jadwalkan kembali. Dan insya Allah kalau misalkan tidak datang, kita akan bentuk panja. Sebenarnya secara ini tidak meresahkan, tetapi untuk masa-masa mendatang kalau ini ya pasti meresahkan. Ini tidak
Warga berharap perusahaan lebih kooperatif agar keresahan warga tidak berkepanjangan terkait pemanfaatan lahan mereka yang masuk kawasan HGU perusahaan sawit. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Membawa peralatan keselamatan, relawan kemanusiaan di Kalimantan Timur dikerahkan untuk memberi pertolongan kepada korban kecelakaan kerja di salah satu tambang batu bara. Petugas sengaja mengerahkan relawan dalam jumlah banyak karena korban dari musibah tersebut mencapai belasan pekerja. Saat memberi pertolongan, para korban tidak serta-merta dievakuasi. Para relawan harus memahami kondisi masing-masing korban. Langkah yang diambil mulai bantuan pernafasan, pemasangan alat penyangga patah tulang, dan beberapa bantuan lainnya. Berbagai langkah tersebut dilakukan relawan dengan cermat karena sebelumnya sudah diberikan bekal pengetahuan oleh Basarnas. Banyak yang kita dapat di sini, yaitu pertama kita tahu disiplin, bagaimana tentang kedisiplinan dalam menangani suatu bencana atau pencarian atau penanganan tentang medikal awal di lapangan. Jadi kita ini banyak diajarkan oleh instruktur tentang penanganan tulang, tentang cara mengangkat pasien yang benar, terus cara juga bagaimana RJP dan banyak lagi, Pak. Jadi seperti itu. Jadi semuanya diajarkan di sini untuk medikal awal atau P3K yang banyak kita tahu. Meski para relawan sudah cukup cermat saat memberikan pertolongan, namun Deputi Bidang Bina Tenaga Potensi SAR, Barokna Haula menyatakan pengetahuan yang diberikan kepada relawan masih tahap awal. Potensi SAR ini harus disiapkan secara cermat karena tingkat kebencanaan di berbagai daerah kian meningkat, termasuk di tingkat dunia. Ini pelatihan ini sebenarnya baru tahap awal, memberikan kompetensi awal tentang medis untuk darurat, untuk pertolongan pertama pada potensi SAR. Diharapkan setelah mereka dapat kompetensi itu, dapat lebih maksimal lagi bekerjasama, berkolaborasi, bersinergi dengan tim SAR yang lainnya, termasuk dari Basarnas dalam melaksanakan operasi SAR baik untuk bencana, kecelakaan, dan kondisi yang membahayakan manusia. Di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, ada tren kenaikan jumlah bencana terutama dan kecelakaan karena ada climate change dan lain sebagainya, terutama bencana-bencana yang terkait dengan hidrometeorologi. Di samping itu juga ada jumlah peningkatan kecelakaan. Seperti kita ketahui ada kecelakaan yang menimbulkan mass casualty atau korban banyak seperti tahun kemarin, dan juga tidak kalah pentingnya untuk layanan kecelakaan untuk kapal dan pesawat udara. Pelatihan yang digelar di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP Samarinda ini berlangsung 6 hari dengan diikuti potensi SAR dari berbagai daerah di Kaltim. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Terima kasih Anda kembali menyaksikan berita Kaltim di pagi hari ini. Dan kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kurir narkoba antar negara dibekuk Badan Narkotika Nasional Provinsi Kaltim di Balikpapan. Sekolah Dasar Negeri 24 Muara Badak, Kutai Kartanegara kondisinya memprihatinkan. Ziarah kubro dengan diawali pawai ta'aruf jelang Ramadan 1444 Hijriah diikuti seribuan jemaah di Balikpapan.
Pawai Ta'aruf jelang Ramadan 1444 Hijriah ini dilakukan seribuan jemaah Majelis Taklim Al-Yumnu wal Iman Balikpapan Minggu pagi. Pawai diawali dari simpang lampu merah Masjid Agung At-Taqwa, tujuan makam sejumlah tokoh-tokoh agama untuk berziarah, dan selanjutnya kembali ke masjid. Panitia Pawai Ta'aruf menyatakan kegiatan ini bentuk terima kasih kepada para ulama terdahulu yang telah berjuang membesarkan dan menyebarkan Islam di Balikpapan. Sekaligus untuk memeriahkan datangnya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan kita tabarruk, mengambil barokah mereka, bertawassul dengan mereka agar apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita hajatkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk khususnya kepada umat Islam yang ada di Balikpapan, umumnya kita mendoakan seluruh umat yang ada di Indonesia secara umum di dunia. Mudah-mudahan doa kita sampai kepada mereka dan mereka bangga dengan kita. Karena kita penerus mereka, menyambung lidah penerus dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang kita harapkan kecuali keberkahan mereka untuk umat Nabi Muhammad khususnya yang ada di kota Balikpapan. Kedua, kita mengadakan ini untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena kita akan datang bulan yang sangat mulia, yang dimuliakan Allah, dan barang siapa yang memuliakan bulan Ramadan, mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara peserta yang baru pertama mengikuti pawai seperti itu senang karena ini menjadi pengalaman pertama menyambut Ramadan sekaligus bersilaturahmi dengan jemaah lainnya. Bagaimana panitia sudah siap semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah, insyaallah menyambut bulan suci Ramadan kan. Kita kumpul, intinya ya umat Islam bisa mengingat sejarah lah, mengingat sejarah tentang peran serta para habaib yang dulu berdakwah Balikpapan. Jadi rasa syukur kita ikut menghadiri acara ini. Insyaallah tahun depan ya lebih meriah lagi agenda ini. Usai pawai dan ziarah kubro, seribuan jemaah berzikir dan berdoa bersama di Masjid At-Taqwa. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Balikpapan. Kegembiraan menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dilakukan jemaah Langgar Ar-Rahman, Jalan Bukit Barisan, Kampung Jawa, Samarinda Ulu, dengan menggelar pawai obor pada Sabtu malam. Pawai ini kian meriah karena pesertanya mulai anak-anak, remaja, hingga ibu rumah tangga. Aulia selaku pelaksana pawai obor menyatakan, pawai obor ini rutin digelar jelang datangnya bulan suci Ramadan. Selain mengingatkan warga, kegiatan ini untuk mempererat tali silaturahmi antara jemaah dan warga. Malam hari ini kita kembali melaksanakan pawai obor yang ketiga Langgar Ar-Rahmah dalam rangka yaitu menyambut bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah yang dilaksanakan oleh Langgar Ar-Rahmah Kelurahan Jawa. Ada berapa peserta pada malam hari dan dilibatkan dari mana saja? Peserta yang terdaftar itu 539 peserta, terdiri dari 18 grup dan semua berasal dari warga dan kelompok masyarakat yang ada di Kelurahan Jawa. Silakan Ibu. Warga yang turut pawai merasa senang sebab kegiatan ini sudah lama tidak diikuti. Rasa bahagianya kian bertambah karena pawai kali ini untuk menyambut bulan suci Ramadan. Pawai obor. Pawai obor, sudah pernah sebelumnya? Sudah 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun yang lalu. Ramai nggak hari ini? Ramai. Ini dalam rangka apa sih ini? Dalam rangka menyambut hari Ramadan. Bulan Ramadan ya. Meski pawai ini melintasi jalan permukiman, namun suasananya tetap aman dan lancar hingga pawai usai. Yo, depan dulu.
Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Aktivitas gotong royong jelang Ramadan 1444 Hijriah ini berlangsung di Masjid Agung Baitul Hikmah Tanjung Redep, Berau. Komandan Kodim 0902 Berau, Letkol Infanteri Doni Patra menyebut, kegiatan ini merupakan agenda rutin dari Kodim jelang Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional. Doni Patra memastikan gotong royong ini tidak hanya terpusat di ibu kota kabupaten, namun meluas di seluruh kecamatan dengan menyasar rumah ibadah dan fasilitas umum. Dan tentunya setiap melaksanakan ibadah di Masjid Agung. Berarti ini menyambut bulan suci Ramadan, komandannya? Iya. Ini bagian dari semangat kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Apakah cuma terpusat di ibu kota aja atau menyeluruh ke Koramil, komandan? Ke seluruh jajaran Koramil. Seluruh jajaran Koramil, tempat ibadah yang kita laksanakan bukan hanya di masjid, tempat ibadah agama lainnya. Warga yang antusias dengan aktivitas tersebut meminta agar gotong royong rutin digelar sekali dalam sebulan. Selain untuk menjaga kebersihan, gotong royong ini menjadi ajang silaturahmi antar sesama warga. Ya, kalau bisa kita kan berkelanjutan gitu kan. Iya. Tidak hari ini saja, tapi depannya kita atur jadwal dan sebagainya. Bisa paling tidak melibatkan orang-orang yang ada tanda-tanda dinas terkait gitu loh Pak. Ya itu kami harapkan yang begitu. Mudah-mudahan nanti kedepannya lebih lanjut. Tidak di sini saja. Siap. Tapi ke daerah-daerah lain yang memerlukan kebersihan. Pagi hari ini Pada gotong royong kali ini, TNI membawa satuan lainnya mulai polisi, Satpol PP hingga dinas kebersihan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. ikhlas saya melaksanakan kegiatan pagi ini? Belum. Demikian perjumpaan kita dalam Berita Kaltim hari ini. Saya Volia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.